bersamamu Tuhan. Tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Katakan glory, glory. Katakan glory untuk Tuhan kita Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan akan menjamah setiap kita. Muliakan Tuhan. Glory Tuhan untuk Engkau. Yesus, haleluya. Mulia, haleluya. Puji, glory bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, haleluya. Puji-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Yesus. Muliakan Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Yesus jadi jamaah kami Tuhan. Bawa kami senang bersama-Mu. Ini kami Yesus, ini kami Yesus. Kami siap memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku kan terbang tinggi. Kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan sayap-Mu Tuhan. Berikan kekuatan-Mu untuk setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang perkasa, yang akan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Angkat suara-Mu, haleluya Yesus. Tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia.
kami siap untuk memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah ini dan Engkau siap untuk mengurapi setiap kami. Engkau akan ada di tengah-tengah ini Tuhan, menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu juga akan menjamah setiap kami dan bertata di atas pujian kami. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah pagi ini dalam tangan kuasa Allah. Engkau adalah Allah kami yang sangat perkasa, yang akan memberikan sayap-Mu Tuhan, kekuatan-Mu lewat pujian kami, lewat firman yang sebentar kami juga akan nikmati. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan memberkati kami dan Engkau akan juga memberkati saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan semangat untuk memuji Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Firman-Mu Tuhan, kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, bicara di kasih-Mu, janji-Mu berangkat di jalan-jalanku. Setiap hari beri kekuatan bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu dan Ku-Manova bukan kita ada di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yes. Katakan siapa di firman-Mu Tuhan. Yes. Firman-Mu Tuhan, bicara di kasih-Mu, janji-Mu terang untuk setiap jalan hidupku Tuhan. Kita imani setiap detik dan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Berdemi setiap hari menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu akan teguh Tuhan untuk memompak setiap kami. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, dan jalan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu Tuhan akan membebaskan kita Bapak Ibu Saudara dari setiap belenggu. Kita akan berjalan bersama-Mu. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan yang ada di hidup kita. Kasih Allah besar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan Yesus baik. Kesehatan yang sekarang kita rasakan, ini adalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita akan bersyukur, kita muliakan Tuhan. Yes. Kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya Tuhan. Dalam kemuliaan firman-Mu dan Ku-Manova, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita akan terbang dengan Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan Ku-Manova, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan aku aman bersama Tuhan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Bukan aman dalam-Mu Tuhan.
haleluya. Bisa lihat samping kiri kanan, biarpun kita tidak bisa berjabat, tapi ada senyum yang tertutup masker, nggak apa-apa. Ada sukacita di balik wajah-wajah tertutup masker. Luar biasa Tuhan. Tuhan bertahta di atas setiap ujian kita, Bapak Ibu Saudara, dan akan memberkati setiap kita, terutama berkat kesehatannya. Haleluya. Yes. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan, yang akan memegang setiap kehidupan kami, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, karena kita bisa jadi. Oh, oh, oh. Datanglah yang berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu. Kita naikkan pujian kita Tuhan Yesus. Bahwaku dikatakan, budi jadi nyatakan. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Cakrawala berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan kami rindu kuasa Tuhan, kami merindukan setiap lawatan-Mu, kami merindukan setiap kekuatan-Mu atas hidupku Tuhan. Datanglah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menarikan pujian, bahwaku dikatakan, budi jadi nyatakan. Kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Kita katakan kami merindukan Tuhan, kuasa-Mu atas hidup kami. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, karena kita pastikan jadi. Datanglah yang berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menarikan pujian, bahwaku dikatakan. Mujizat dinyatakan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita katakan bersama-sama ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Kita sudah memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kita akan dikuatkan oleh firman-Nya. Firman Tuhan ini merupakan kekuatan untuk kita Bapak Ibu Saudara, menghadapi masa-masa yang sulit. Kadang kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di dekat kita, Tuhan Yesus ada di hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jujur
padaku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang menolong dalam sesuatu, namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai hidupku berjaya, sampai hatiku menang. Menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa atas hidup setiap kami. Dan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, katakan ku jangan senang, berjalan, ku tahu aku sendiri. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri dalam api dan menyembah. Kita akan pujikan pujian ini dengan lembut Bapak Ibu Saudara, yang akan mewakili setiap hati kita, yang akan mewakili jeritan hati kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita pujikan pujian ini. Jujur saja ku tak sanggup menghadapi semua beban. Tuhan melihat setiap beban kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Menolak, kita tidak akan pernah menolak, kita tidak akan pernah menyerah untuk terus menyembah Tuhan. Walaupun Engkau belum menjawab setiap doa kami Tuhan, tapi kami akan terus menyanyi, kami akan terus menyembah Engkau Bapa.
ketika kami boleh mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh aman terpelihara di dalam kasih karunia-Mu. Sekalipun ada begitu banyak persoalan kehidupan yang harus kami hadapi tiap-tiap hari Tuhan. Jujur, bahkan kami pun mengaku kadang-kadang kami menyerah dan tidak sanggup Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami menyandarkan kekuatan kami hanya kepada firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, maka kekuatan dari tempat Allah yang maha tinggi akan terus menaungi hidup kami, memberikan kekuatan dan semangat yang baru Tuhan. Untuk kami boleh mengiring Tuhan terus berjalan, maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh kami terima. Biarlah pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewatkan dengan berkat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami, akan memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang sudah dinaikkan, kiranya sungguh boleh berbau harum dan menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita sudah memasuki minggu yang kedua, bulan Desember ya, yaitu bulan Natal. Meskipun kita merayakan atau memperingati Natal di tengah-tengah situasi yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, saya percaya di dalam hati kita tetap ada sukacita, amin. Di dalam hati kita boleh memiliki satu sikap hati yang boleh menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekalipun kita di tahun ini merayakan, memperingati Natal di situasi yang pandemi, yang serba sulit, terbatas, tetapi saya percaya dan saya berdoa, saya, Bapak Ibu semua, boleh tidak kehilangan makna Natal di dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang kadang-kadang setelah Natal, ya bulan-bulan Januari dan seterusnya, kemudian melupakan begitu saja makna Natal yang mungkin ada di bulan Desember, di bulan sebelumnya. Tetapi setiap kita biarlah tidak kehilangan momen dan makna Natal di dalam hidup kita di tahun ini, ya. Bukan hanya karena di tahun ini ada sesuatu yang spesial, pandemi, tidak Bapak Ibu. Tetapi biarlah setiap pesan-pesan Natal, setiap renungan dan khotbah yang ada, setiap apapun yang Tuhan boleh sampaikan di dalam hati setiap kita di Natal tahun ini, biarlah sungguh-sungguh boleh berbekas, sungguh-sungguh menguatkan kehidupan iman percaya kita. Bapak Ibu, di dalam sejarah Natal, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang penting yang terlibat. Ya tentu saja tokoh utama adalah Tuhan Yesus sendiri yang lahir di dunia. Tetapi juga ada tokoh-tokoh lain. Nah, hari ini saya rindu kita belajar ada satu tokoh yang penting, yaitu dari seorang Maria. Ya, begitu pentingnya tokoh ini, sampai-sampai beberapa aliran gereja itu memberikan satu penghargaan atau penilaian yang tinggi sekali. Ya, disebut Bunda Maria dan seterusnya. Kira-kira apa? Saya sempat merenung. Apa yang menjadikan Maria begitu spesial, begitu berharga, ya, sehingga Tuhan kemudian memilih orang ini. Tuhan memilih seorang gadis atau perawan ini sebagai sarana untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak berpikir seperti itu? Di antara semua gadis-gadis yang ada, ya, anak-anak cewek yang ada, kenapa ya? Kok Maria yang dipilih oleh Tuhan? Oke, mungkin ada alasan-alasan yang menubuatkan, menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama, ya. Ya harus seorang anak darah dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan banyak juga yang belum menikah pada waktu itu.
Ya, ada juga yang menghubungkan dengan kesukuannya. Sebetulnya Maria sekalipun bersanak dengan Elizabeth yang notabene suku Lewi, keturunan Harun, tetapi sebetulnya Maria berdasarkan sejarah yang ada itu sama dengan Yusuf, yaitu keturunan dari suku Yehuda, ya, keturunan dari Raja Daud. Apakah hanya itu alasannya? Mungkin ada begitu banyak gadis-gadis perawan lain dari suku Yehuda juga, bukan? Bapak Ibu, ketika saya baca kembali kisah Natal ini, saya menemukan satu hal yang menarik dan yang penting dan yang akan kita pelajari sama-sama pagi hari ini. Yaitu karena Maria memiliki hati seorang hamba. Ya, katakan sama-sama, hati hamba. Puji Tuhan. Ya, hati hamba ini adalah sesuatu yang menarik sekali, yang melekat pada diri Maria, sehingga Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan sebagai sarana kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, sama-sama kita akan membuka langsung saja Alkitab kita di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Apa artinya hati hamba dari seorang perempuan yang bernama Maria? Lukas 1 ayat yang ke-38. Satu ayat ini kita akan baca sama-sama ya. Kita akan baca bareng-bareng. Siap? 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik. Bapak Ibu, ini adalah jawaban Maria ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria untuk memberitahukan bahwa Maria telah dipilih oleh Tuhan untuk kemudian mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Kemudian ada pembicaraan sebelumnya, ya, bagaimana mungkin aku kan belum bersuami. Kemudian malaikat itu menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan turun di atas diri Maria sehingga Maria bisa mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Dan sangat menarik di sini jawaban final, jawaban terakhir dari Maria adalah sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Disinilah Bapak Ibu, kita bisa sama-sama lihat bahwa Maria memiliki satu sikap hati yang luar biasa yang mau kita pelajari sama-sama pagi ini. Yaitu sikap hati yang menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, sebelumnya kita tidak mendapatkan cerita bahwa Maria itu seorang aktivis di dalam sinagog atau di dalam bait Allah dan seterusnya karena memang dia bukan keturunan dari suku Lewi yang melayani ritual keagamaan pada waktu itu. Maria adalah suku Yehuda yang juga tinggalnya bukan di daerah Yudea, di mana ada kota Yerusalem sebagai pusat dari peribadatan pada waktu itu. Dia ada di Nazaret, jauh di utara. Bapak Ibu sekalian, jadi menjadi satu hal yang menarik sekali, sekalipun mungkin secara status resmi, dia bukan menyandang sebagai pelayan Tuhan atau imam atau keturunannya pun tidak. Tetapi Maria punya sikap hati yang menempatkan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Inilah buktinya Bapak Ibu, bahwa Maria memiliki hati seorang apa? Hamba. Hati seorang hamba. Nah, kita akan lihat yang pertama, apa artinya hati seorang hamba atau hati hamba. Yang pertama adalah ketika dia melanjutkan kalimatnya dengan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya Maria menerima semua perkataan-perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Maria menerima setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Terutama di dalam hal dia harus mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang mungkin agak berbeda ceritanya kalau Maria tidak memiliki hati seorang hamba.
Maria tidak bisa menempatkan dirinya seperti seorang hamba. Maria punya pilihan-pilihan bebas untuk kemudian menolaklah atau menawar, ya, atau apapun lah, mengelak, membantah, dan seterusnya. Tetapi karena dia memiliki hati seorang hamba, di mana seorang hamba ini sudah tidak punya lagi hak atas dirinya sendiri, sepenuhnya dia dikuasai di bawah otoritas, di bawah kekuasaan dari tuannya, maka apapun yang menjadi rencana tuannya, dalam hal ini adalah Tuhan, apapun yang jadi kehendak Tuhan, dia menerima dan menyetujui dan siap untuk melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah kita sudah memiliki hati seorang hamba, sekalipun mungkin kita secara status resmi kita bukan seorang pendeta, bukan seorang yang aktif sebagai pengurus resmi di sebuah gereja atau sinode dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi pada hakikatnya kita sekalian dirindukan oleh Tuhan, memiliki bukan hanya sekedar status, tetapi hati, sekali lagi, hati seorang apa? Hamba. Di mana kita siap, di mana hati kita siap dan menerima apapun yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kalau rencana dan kehendak Tuhan itu enak, menyenangkan, menguntungkan buat kita, gak ada masalah Tuhan. Saya mau, saya siap menerima. Bahkan saya mau jemput bola, menyambut. Masalahnya adalah ketika rencana, kehendak Tuhan itu terlihat seolah-olah tidak terlalu enak bagi diri kita. Bahkan itu kemudian mengganggu kenyamanan hidup kita. Bahkan itu mungkin merusak rencana masa depan kita yang sudah kita cita-citakan. Apa kemudian yang terjadi? Di Matius pasal 1 ayat 19, ketika Maria menyatakan dirinya untuk menerima apapun yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, artinya Bapak Ibu, Maria juga akan menerima apapun, segala macam keadaan, situasi, bahkan konsekuensi akibat penerimaan itu. Sekalipun itu mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau merugikan, apapun dampaknya, akibatnya, Maria akan menerima keadaan yang Tuhan tentukan. Termasuk di Matius 1 ayat 19, ketika Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud apa? Menceraikan dengan diam-diam. Maria terancam kehilangan calon suaminya gara-gara Maria mempunyai hati seorang hamba dan menerima rencana Tuhan ini. Bukan hanya kehilangan calon suami Bapak Ibu. Kalau hal ini tersebar luas ke masyarakat pada waktu itu, Maria juga terancam nyawanya. Ada satu hukuman di dalam hukum Taurat di mana dia akan dirajam, dilempar batu sampai mati. Maria juga terancam kehilangan tentu saja sumber kehidupannya. Karena suami yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, ya mau menceraikan dia secara diam-diam. Banyak hal, kehilangan-kehilangan, gangguan-gangguan, satu keadaan-keadaan yang sebagai dampak atau akibat, konsekuensi dari dia menerima rencana dan kehendak Tuhan. Tapi itu pun dia mau tanggung semua. Di Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Akibat menerima rencana Tuhan ini, Maria juga kemungkinan kehilangan satu kenyamanan di dalam persalinannya. Iya, kalau secara
kesehatan atau medis Bapak Ibu. Saya sering bilang ke pasien-pasien ya, ketika saya melakukan tindakan ya, tindakan-tindakan yang kecil ya, seperti cabut kuku. Cabut kuku sakit Bapak Ibu, tapi ini termasuk tindakan kecil ya. Kalau pas kena jagang itu loh biasanya ya, bapak-bapak atau mungkin ya sering kali pakai motor, hati-hati Bapak Ibu. Kalau terburu-buru biasanya kena jagang, kena kuku, jempol lagi. Waduh sakit setengah mati. Kemarin sampai Pak Temi mungkin ya, sampai beberapa hari dibiarkan, diobati, tidak bisa. Akhirnya cabut lah ya, dan tempat saya akhirnya dicabut juga. Tapi Bapak Ibu saya sempat ngomong ya, saya selalu ngomong, ini sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan orang melahirkan ya. Saya tidak tahu orang melahirkan sakitnya gimana, karena saya tidak merasakan sendiri. Saya cuma nonton, saya cuma lihat. Tapi betul-betul itu memang tingkat atau level nyerinya hebat sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang kena tusuk apa, bilang ya, ini tidak sakit ini ya dibandingkan dengan orang melahirkan. Ibu-ibu hebat ya yang sudah melahirkan, hebat. Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika dia menerima rencana Tuhan ini, dia terancam juga kehilangan kenyamanan, kehilangan jaminan sterilitas kesehatan ketika dia tidak melahirkan di tempat yang semestinya. Sehingga ada resiko-resiko yang dia harus tanggung. Tetapi coba lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Terbukti bahwa Maria baik-baik saja ketika dia melahirkan di kandang domba atau di gua, ya. Tidak ada masalah-masalah yang terlalu serius. Terbukti juga Maria akhirnya tetap menikah dengan Yusuf, sekalipun mereka tidak berhubungan badan, ya, karena Yusuf pun diberitahukan oleh malaikat yang sama. Terbukti bahwa Maria tidak kemudian kehilangan nyawanya karena dianggap orang yang sudah berbuat zina. Maria juga terbukti tidak akan kehilangan pemeliharaan atas ekonomi kehidupannya karena Yusuf bisa menanggung semuanya dalam rencana Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak ada sebetulnya ketika kita memiliki hati seorang hamba, dan ketika kita boleh menerima setiap rencana dan kehendak Tuhan, sekalipun mungkin seolah-olah sepertinya ada banyak kerugian, ada banyak kehilangan yang akan kita tanggung dengan itu, tetapi sebetulnya tidak ada yang hilang. Amin. Tidak ada yang rugi. Amin. Nah ini perlu saya yakinkan ini. Ini penting Bapak Ibu. Ya, lihat Maria. Apa resiko-resikonya dan apa kenyataannya? Tidak ada yang hilang Bapak Ibu. Coba kita lihat satu ayat di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Inilah kisah tentang Paulus yang kita sudah sama-sama paham. Ketika Paulus diberikan duri di dalam dagingnya, ada sesuatu hal yang mengganggu. Dia kehilangan kenyamanan pasti. Dia kehilangan kesehatan, itu tafsiran banyak orang. Ada satu sakit penyakit yang diizinkan Tuhan ada di dalam diri tubuh Paulus. Tetapi Bapak Ibu, apakah Paulus kehilangan itu semua? Dia bilang supaya aku jangan meninggikan diri. Ada satu benefit, ada satu manfaat dari semuanya itu yang membuat dia tidak betul-betul sebetulnya kehilangan. Karena dia mendapatkan sesuatu. Apa itu? Supaya dia mendapatkan kerendahan hati untuk tidak sombong. Sehingga dia berkata di ayat yang ke-10, pasal 12, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, ketika Maria merasa mungkin dia akan lemah, seolah-olah dia akan rugi, seolah-olah dia akan kehilangan, maka sebetulnya ini yang terjadi. Maka aku akan kuat, maka aku akan beroleh keuntungan, maka aku akan beroleh sesuatu hal yang lebih luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempunyai hati seorang hamba, dan kita berusaha untuk mau menerima apapun yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan,
dengan segala keadaan konsekuensinya. Seolah-olah kalau keadaan itu buruk, seolah-olah kita kehilangan, seolah-olah kita rugi. Sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya ini hanya seperti sebuah barter saja, tukar-menukar saja. Oke, Maria mungkin kehilangan apa yang mungkin sedang dicita-citakan. Kita juga mungkin akan kehilangan, kalau diolok-olok orang, dihina orang, oke kita bisa kehilangan mungkin harga diri di beberapa orang mungkin. Ketika kita mungkin dikhianati, oke kita kehilangan mungkin perasaan damai dan seterusnya. Tetapi itu tidak betul-betul hilang Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan gantinya. Seperti hanya Paulus. Dia mendapatkan gantinya dari duri itu, yaitu kerendahan hati. Sehingga dia berkata, ya aku lemah, tapi aku tidak betul-betul lemah. Aku dikuatkan dengan benefit ini, kerendahan hati ini, manfaat ini. Ketika mungkin kita dibully orang, dihina orang, kita juga mungkin kehilangan sesuatu. Tetapi kita tidak betul-betul kehilangan Bapak Ibu. Ada satu manfaat, kita jadi lebih sabar mungkin. Kita menjadi lebih kasih mungkin. Kita lebih murah hati mungkin. Ada begitu banyak karakter-karakter buah-buah yang Tuhan akan tambahkan. Di dalam keadaan-keadaan yang kita pikir kita rugi, kita lemah, kita hilang. Tapi sebetulnya kita tidak betul-betul berkurang Bapak Ibu. Justru bertambah, amin. Ada begitu banyak hal-hal, karakter-karakter, sifat-sifat yang baik, yang ilahi, yang Tuhan tambahkan di dalam keadaan itu. Ini seperti seorang yang saya ibaratkan pergi ke pasar, dan setelah keluar dari pasar dia membawa sayuran, lauk pauk, mungkin ikan, ayam dan sebagainya. Dan dia kemudian setelah dia pulang berkata kepada orang di rumah, saya kehilangan uang di pasar, tapi saya dapat gantinya ini, gitu ya, sekeranjang belanjaan. Apakah itu berarti kehilangan uang? Tidak Bapak Ibu. Tapi itu berganti dengan belanjaan yang dia dapatkan. Bapak Ibu, sebetulnya hal ini bukan berarti kita betul-betul kehilangan, rugi, ya, terganggu dan sebagainya. Tidak. Tetapi ada hal yang Allah tambahkan di dalam kehidupan kita yang kita mungkin selama ini tidak merasa bahwa kita kurang. Ya. Sehingga di Wahyu 3:18 kepada jemaat di Laodikia, Tuhan menegur jemaat Laodikia untuk mereka membeli emas murni, pakaian putih, baju putih, ya, dan apalagi minyak, ya. Bukan berarti mereka tidak punya itu semua secara jasmani, tidak. Mereka adalah orang-orang kaya yang mampu. Tetapi ini adalah sesuatu kekayaan-kekayaan iman, kekayaan rohani yang tidak disadari oleh jemaat Laodikia. Dan mereka harus membelinya. Kata Wahyu 3:18. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki hati seorang hamba, kita mau menerima rencana keadaan Tuhan, termasuk menerima juga keadaan, situasi apapun yang memang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan kita sebetulnya tidak kehilangan apa-apa. Amin. Kita tidak sedang rugi apa-apa. Tapi kita sedang ditambahkan hal-hal yang baik yang mungkin kita tidak sadari sebelumnya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa arti hati hamba? Di Lukas 1 ayat yang ke-46. Ini adalah kata-kata Maria ketika Maria ada di rumahnya Elizabeth. Ya. Maria memberikan salam kepada Elizabeth, kemudian Elizabeth juga membalas salam itu, dan kemudian Maria menyanyikan suatu kidung pujian, suatu puji-pujian. Katanya seperti ini ya, ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yang kedua Bapak Ibu, arti dari hati hamba adalah hati yang selalu memuliakan Tuhan. Ya. Maria menyanyikan lagu atau pujian atau kidung ini, itu latar belakangnya Maria sedang dipuji oleh Elizabeth, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat hubungan antara Maria dan Elizabeth, ini adalah hubungan sepupu sebetulnya. Sejarah mengatakan bahwa ibunya Maria dan ibunya Elizabeth itu bersaudaraan, kakak adik. Ya. Sehingga Maria dengan Elizabeth itu ada hubungan sepupu. Tetapi jarak usianya mereka cukup jauh, Bapak Ibu. Elizabeth diketahui pada waktu itu sudah tua sekali. Sehingga ketika dia mandul tidak punya anak, maka tidak ada harapan. Karena sudah menopause atau sudah mati haid. Ya. Tetapi Maria kan masih perawan gadis. Jadi usianya jauh. Mereka bersepupu, tapi usianya jauh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Maria sebetulnya menaruh hormat kepada Elizabeth. Karena faktor usia itu. Ya, lebih jauh senior Elizabeth. Tetapi ketika Maria datang, Elizabeth memuji-muji luar biasa. Inilah ibu dari Tuhanku dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan pujian situ sebetulnya Maria bisa saja membanggakan hal itu. Ya, Maria senang dengan pujian itu. Tetapi justru dia memilih untuk merendahkan hatinya. Ya, ayat 48 katakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dan memang hanya dengan kerendahan hati inilah seseorang dimungkinkan bisa untuk memuliakan Allah. Tanpa kerendahan hati, manusia tidak mungkin bisa memuliakan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Bagaimana dengan dalam waktu yang sama, seseorang meninggikan diri dan juga meninggikan Tuhan? Tidak mungkin. Dalam waktu yang sama, seseorang memuliakan dirinya sendiri dan memuliakan Allah. Tidak mungkin. Harus ada salah satu. Ketika kita meninggikan, memuliakan diri kita, artinya kita sedang merendahkan Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita mau memuliakan Tuhan, kuncinya adalah ketika kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat yang seterusnya, Lukas 1 ayat 51, 52, 53, Maria melanjutkan kidung pujiannya. Kita akan sedikit melihat ya ayat-ayat ini. Singkat saja di ayat 51 dia mengatakan Tuhan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. 52 Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. 53 Tuhan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Artinya Bapak Ibu, kekristenan atau Tuhan tidak sedang memusuhi sebetulnya orang-orang pejabat, orang-orang kaya, tidak. Tetapi Tuhan akan memusuhi orang-orang yang hanya bersandar, ya, bersandar kepada hal-hal yang jasmani, keunggulan-keunggulan yang sifatnya jasmania. Entahkah itu skill yang tinggi, hikmat pengetahuan yang tinggi, sehingga dia kemudian menjadi sombong karena hal itu. Entah karena jabatan atau kekuasaan yang besar, yang tinggi, sehingga dia mengandalkan itu semua di dalam hidupnya. Entah itu karena harta benda yang banyak sekali, sehingga dia merasa tidak perlu lagi ya Tuhan di dalam hidupnya, karena dia merasa sudah bisa melakukan segala sesuatu dengan keunggulan-keunggulannya secara jasmani. Inilah Bapak Ibu yang Tuhan tidak suka. Dan inilah yang menjadi faktor penghalang terbesar ketika kita memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita memuliakan Tuhan, sama sekali bukan berdasarkan kepada diri kita. Ya, ketika kita memuliakan Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan menitipkan ada begitu banyak pengetahuan, hikmat, harta benda mungkin, atau kelebihan-kelebihan yang lain. Tetapi sama sekali kita memuliakan Tuhan bukan berdasarkan hal itu. Sekalipun itu memang talenta yang Tuhan berikan. Jadi apa alasan kita memuliakan Tuhan? Di Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Alasan kita memuliakan Tuhan adalah karena Tuhan sendiri. Karena eksistensi dan keberadaan atau profil dari Tuhan sendiri. Di Wahyu 5 ayat 12,
Ini adalah penglihatan kepada Yohanes Pembaptis. Di surga nanti ada orang yang berkata, anak domba yang disembelih, yaitu Tuhan Yesus, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi segala kemuliaan, pujian kita, penghormatan kita bukan didasarkan kepada keadaan diri kita, tetapi didasarkan pada memang keadaan Tuhan sendiri. Ya, 13. Bagi dia yang duduk di atas tata, bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Kata-kata inilah Bapak Ibu yang nanti akan diucapkan kita semua ketika kita ketemu Tuhan di surga. Amin. Oh, udah amin ini ya. Yakin masuk surga Bapak Ibu? Ya, karena keberadaan anak domba Tuhan Yesus Kristus yang seperti itulah, maka kita memuliakan Tuhan. Sehingga ketika mungkin suatu waktu Tuhan menguji kita tidak punya apa-apa. Yang tadinya mungkin kita penuh hikmat, tiba-tiba kita tidak ngerti apa-apa. Hikmat itu hilang begitu saja. Apakah kita tetap bisa memuliakan Tuhan? Jawabannya, bisa enggak? Bisa. Kita bisa kehilangan hikmat, kita bisa kehilangan pengetahuan suatu waktu, mungkin karena pikun dan lain sebagainya, faktor usia dan sebagainya. Tapi Tuhan kan tidak berubah. Dia tetap anak domba Allah yang layak menerima puji-pujian. Amin. Karena itulah kita memuliakan Tuhan. Bukan karena sekarang kita pinter, besok nggak pinter, kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Enggak. Ada ayat juga mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika suatu saat mungkin, ya Tuhan menguji kita, kemudian kita kehilangan semua harta kita. Apakah kita tetap bisa memuliakan Tuhan? Jawabannya, bisa enggak? Bisa. Karena bukan didasarkan pada diri kita, tetapi didasarkan pada eksistensi keberadaan pribadi Allah sendiri yang tidak berubah. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang berkuasa, Dia yang layak menerima segala pujian, kemuliaan, kehormatan, segalanya. Maka ketika kita memuliakan Tuhan, kita mendasarkan pada itu. Amin Bapak Ibu. Tadi di awal-awal multimedia sempat ngadat ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu terpengaruh enggak dengan hal itu ketika kita memuji Tuhan. Atau mungkin suatu saat musiknya bermasalah mungkin sound system. Bapak Ibu berpengaruh enggak dengan hal itu? Ingat Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Mungkin kita punya kelengkapan multimedia yang bagus, mungkin kita, terima kasih Pak, mungkin kita punya kelengkapan sosial yang bagus, itu bagus. Itu nilai plus, tapi bukan semata-mata didasarkan pada itu. Tapi didasarkan pada siapa? Diri Tuhan sendiri, amin. Ya, karena Tuhan itu hebat, karena Tuhan itu mengasihi kita, karena Tuhan itu berkuasa, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Itulah arti hati hamba yang kedua. Yang ketika kita memuliakan Tuhan, kita mempunyai satu kerendahan hati seperti hamba. Sehingga apapun keadaan kita, Pak, saya nggak bisa memuliakan Tuhan, saya nggak bisa memuji Tuhan, Pak. Bagaimana mungkin pekerjaan saya sedang di PHK? Bagaimana mungkin keluarga saya sedang berantakan? No. Kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sendiri, amin. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sendiri yang berkuasa dan layak dipuji, disembah di surga. Karena itulah Bapak Ibu, kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa arti hati hamba? Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-18, 19 dan lompat ke ayat yang ke-51. Ini adalah peristiwa ketika gembala-gembala di padang setelah mendapatkan pemberitahuan dari malaikat bala tentara surga di padang, dan mereka kemudian disuruh untuk mendatangi tempat
kelahiran Tuhan Yesus, ya. Di ayat 18, Lukas 2 ayat 18. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu mengatakan apa Bapak Ibu? Sehingga kok semuanya gempar, heran. Gembala-gembala itu mengatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Raja di atas segala raja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu berita yang tentu saja menggemparkan Bapak. Dan semua orang heran. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Hal ini diulangi lagi di ayat yang ke-51, yaitu dengan peristiwa yang berbeda, yaitu ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun, secara rutin tiap tahun mereka mengadakan ziarah dari Nazaret, ketika itu sudah menetap di Nazaret ya, di bagian utara, untuk setahun sekali pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan pada saat usia 12, ketika sudah waktunya pulang, Tuhan Yesus ketinggalan, atau memang sedang bukan menetap, maksudnya memang sengaja ya, Tuhan Yesus tinggal agak lebih lama di Bait Allah untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Dan ketika orang tuanya mencari dia, dan kemudian menegur Tuhan Yesus, kenapa kamu kok tidak pulang, dan seterusnya, kita mencari-cari, dan seterusnya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukannya aku harus tinggal di rumah Bapakku. Loh, bapaknya siapa? Orang taunya anak 12 tahun, bapaknya Yusuf dan Maria dong. Rumahnya di Nazaret dong. Tapi Tuhan yang pada waktu itu usia 12 tahun mengatakan, aku harus tinggal di rumah Bapakku. Ya, dan ini kemudian mengherankan Maria, ya, sehingga dikatakan dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lagi-lagi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Bapak Ibu, yang kedua adalah ketika kita mempunyai hati seorang hamba seperti Maria, kita mempunyai hati yang menyimpan segala perkara dan merenungkan itu di dalam hati kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika Maria menerima kabar dari para gembala, ya, mengatakan sesuatu hal yang luar biasa tentang anak ini, mungkin Maria ada rasa bangga. Wah, anakku anak hebat ini ya. Mungkin Maria yang tahu itu hanya orang dua Bapak Ibu, ya, Maria dan Yusuf. Gak ada yang tahu lagi. Gembala-gembala nggak tahu sebetulnya. Maria sudah tahu sebelumnya karena diberitahukan oleh malaikat Gabriel, bukan? Yusuf juga tahu. Ya, karena sudah diberitahukan malaikat yang sama. Tetapi Maria tidak kemudian ngomong ke gembala-gembala itu, oh iya, 9 bulan yang lalu saya juga sudah didatangi malaikat loh. Enggak gitu Bapak Ibu. Maria menyimpan kabar dari gembala-gembala itu di dalam hatinya. Artinya apa Bapak Ibu? Maria berusaha untuk mengumpulkan keping-keping bagian-bagian berita kebenaran tentang Tuhan Yesus untuk disimpan di dalam hatinya, jangan sampai hilang keping-keping itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kepingan-kepingan yang berharga ini akan kemudian bisa disusun untuk menyusun, ya, untuk membangun iman percayanya kepada Tuhan. Dan ada kata yang menarik di situ, selain dia menyimpan, merenungkan. Kata merenungkan di dalam bahasa aslinya artinya dia sedang menyandingkan, Bapak Ibu. Menyandingkan. Misalnya seperti ini ya. Kalau mungkin ibu-ibu kebanyakan belanja baju di toko baju. Kemudian bingung, ini ada model yang bagus, 2. Misalnya baju A dan baju B. Kira-kira mana yang dibeli ya? A atau B? Apa yang terjadi? Biasanya ibu-ibu menyandingkan. Yang A digantung sebelah sini, yang B jejernya. Betul ya ibu-ibu ya? Kemudian dilihat sambil tolak-tolak gini mungkin ya. Sambil mundur sedikit, kalau dilihat dari jauh, mana yang bagus? Kalau dilihat dari dekat, mana yang bagus? Betul ya, gitu ya?
Biasanya istri saya seperti itu masalahnya. Ya, menyandingkan Bapak Ibu. Apa yang disandingkan oleh Maria? Yang disandingkan adalah perkataan dari gembala-gembala dengan kenyataan yang ada. Yang disandingkan adalah perkataan dari malaikat Gabriel dengan kenyataan yang dia alami. Gabriel bilang, bukan Gabriel, apa ya? Malaikat Gabriel bilang, ini anak Allah yang maha tinggi loh. Raja di atas segala raja, pemerintahnya tidak akan berhenti dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini orang hebat. Tapi Maria melihat kenyataan, aku melahirkan di kandang domba. Bahkan penginapan pun yang paling sederhana pun menolak, tidak ada tempat. Maria sedang menyandingkan bahwa gembala-gembala mengatakan ada bala tentara surga, ya, yang mengatakan bahwa keselamatan sudah datang dan seterusnya. Bahwa ini ada raja yang lahir, yang menyelamatkan umat manusia dan seterusnya. Tapi Maria melihat kenyataan bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh Herodes. Dan dia harus mengungsi ke Mesir. Menyandingkan dua hal antara kenyataan dengan janji Tuhan. Menyandingkan dua hal, apa yang dia alami sendiri dengan apa yang dia percayai dari firman Tuhan. Bapak Ibu, ini penting perlu untuk perenungan kita dan kita simpan di dalam hati kita. Saya tidak tahu, kadang-kadang kita juga seperti itu bukan? Kadang-kadang kita menyimpan kepingan-kepingan yang ada dan kemudian kita merenungkan, menyandingkan. Tuhan katanya engkau berkuasa, tapi kok saya mengalami seperti ini? Tuhan katanya kalau saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban banyak untuk Tuhan, saya terpelihara Tuhan. Tapi kenyataannya kok seperti ini. Dan hebatnya Bapak Ibu, ketika Maria menyimpan dan merenungkan, menyandingkan itu semua di dalam hatinya, Maria tidak pernah mengeluh, Maria tidak pernah berbantah kepada Tuhan. Coba kita lihat di Ayub 39 ayat yang ke-35 ya. Saya singkat saja ya. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ayat 36, maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub rupanya pernah sempat di awal-awal berbantah dengan Tuhan tentang ujian hidupnya Bapak Ibu. Tetapi ketika Ayub menyadari siapa dia, siapa Tuhan, ketika Ayub kemudian mempunyai hati hamba seperti Maria, dia kemudian menutup mulutnya. Dia membungkam mulutnya, dia tidak berani lagi mengeluh, dia tidak berani lagi berbantah dengan Tuhan. Bapak Ibu, inilah satu sikap hati hamba yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Maria. Kadang-kadang bukan ini yang kita pilih. Kadang-kadang kita, mengeluh, berbantah dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan dan seterusnya. Tetapi coba Bapak Ibu, apa yang terjadi? Harusnya inilah yang kita pilih kalau kita mempunyai hati seorang hamba. Bapak Ibu, sebetulnya dari pengalaman saya pribadi ya, kita sering berbantah dengan Tuhan. Kita sering mengeluh kepada Tuhan tentang keadaan kita. Ketika kita merasa diri kita benar. Ketika kita merasa diri kita baik. Jadi ada bargaining power sama Tuhan. Ada tawar-menawar. Tuhan, aku sudah cukup baik menurut aku sih. Tuhan, aku sudah cukup benar menurut aku. Nah, kita jadi berani berbantah, berani mengeluh sama Tuhan. Tetapi justru ketika kita terpuruk, ketika kita berdosa, kita merasa hina di hadapan Tuhan, kita mengakui, minta ampun sama Tuhan, pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, apapun Tuhan tak terima, aku tidak mau berbantah lagi, karena aku merasa aku tidak berhak. Untuk mengeluh pun tidak berhak. Bapak Ibu, sebetulnya kuncinya di situ.
Kita merasa berhak mengeluh, berhak marah, berhak berbantah kepada Tuhan. Karena sebetulnya kita merasa diri kita benar dan baik. Tapi coba ketika kita jatuh di dalam dosa mungkin. Kita menyadari, kita minta ampun sama Tuhan. Kita merasakan pengampunan Tuhan. Coba berani enggak berbantah sama Tuhan? Enggak berani. Bapak. Coba berani enggak protes sama Tuhan? Enggak berani. Ya kan? Kuncinya di situ Bapak Ibu. Bagaimana kita punya hati seorang hamba yang merendahkan hati kita. Sehingga apapun Tuhan, kepingan-kepingan yang Tuhan berikan, janji dan keadaan disandingkan, kita tidak akan berani mengeluh, kita tidak akan berani berbantah. Sampai Bapak Ibu, di ayat yang terakhir, di Yohanes 19 ayat yang ke-25, sampai iman Maria menjadi sempurna. Yaitu ketika kapan? Ketika di usia 33,5 tahun Tuhan Yesus naik ke kayu salib dan Maria ada di bawah kayu salib itu. Menyaksikan anaknya digantung mati di kayu salib. Kenapa Maria begitu kuat imannya? Karena dia sudah mengumpulkan kepingan-kepingan itu tadi Bapak. Mulai dari malaikat Gabriel mendatangi dia. Tapi dia menyatakan keadaannya, dia melahirkan di kandang domba. Ketika malaikat-malaikat menceritakan bahwa ini adalah juru selamat dunia, raja segala raja. Tapi dia mengungsi ke Mesir. Ketika Majus mempersembahkan persembahan yang luar biasa, yang indah-indah, dan mengatakan ini adalah raja, kelahiran raja yang luar biasa. Tapi dia melihat kenyataannya seperti ini. Itu akan terus Maria belajar untuk menyempurnakan imannya. Sampai imannya sempurna. Yaitu ketika dia ada di bawah kayu salib. Menyaksikan. Ini sesungguhnya bukan sekedar anak biologis saya. Bukan. Ini adalah Tuhan saya. Juru selamat saya. Yang sedang mengerjakan karya penyelamatan. Bapak Ibu, dengan hati hambanya, Maria bisa belajar untuk imannya terus disempurnakan. Amin. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Dengan kita tidak mengeluh, kita mencoba untuk merenungkan hal itu, kita menyandingkan hal itu di dalam hati kita keep itu di dalam hati kita, seperti Ayub kita menutup mulut kita. Itu berarti kita sedang belajar untuk menyempurnakan iman kita sampai pada saatnya sempurna. Amin Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah keadaan kita hari ini, tapi satu hal, di bulan Desember, bulan Natal ini kita belajar hati hamba dari seorang Maria. Yaitu hati yang mau menerima semua rencana Tuhan, termasuk keadaan yang menjadi konsekuensi dari penerimaan itu apa. Dan terbukti Maria sedang tidak rugi apa-apa, tidak kehilangan apa-apa, justru Tuhan tambahkan sesuatu hal yang baik, karakter-karakter ilahi yang baik. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Maria dengan hati hambanya mempunyai hati yang memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan berdasarkan apa yang ada pada dirinya, tetapi memuliakan Allah karena keberadaan dari Tuhan sendiri. Ya. Tuhan yang tidak berubah, kita juga memuliakan Allah tidak berubah. Sekalipun mungkin diri kita berubah. Yang ketiga, Bapak Ibu, Maria punya hati hamba, yaitu hati yang bisa menyimpan dan merenungkan setiap kepingan kejadian peristiwa-peristiwa hidup disandingkan dengan janji-janji kebenaran firman Tuhan.
Dan itu akan membuat dia belajar sampai imannya menjadi sempurna. Mau Bapak Ibu punya hati hamba? Haleluya. Baik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Biarlah kita mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jujur Bapak Ibu, ini memberkati saya secara pribadi. Dan saya berharap juga Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya, jujur. Kita hayati Bapak Ibu kata-kata dari lagu ini sebagai ungkapan juga kejujuran diri kita. Jujur kadang ku hadapi semua bebanku, nantikan jawaban, nolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang amin. Dalam sesatku mengerti jika dapat mendengarmu, ku tak menangis sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lalu berhadapan, bukan benar kau melakukan sendiri. Ya dia mengerti takkan di dalam hatimu dan menyembahmu. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang dihadapi Maria pada waktu itu. Banyak tantangan-tantangan yang dia lihat ketika dia mulai menerima rencana Tuhan di dalam hidupnya. Banyak hal yang akan membuat dia tidak lagi bersyukur dan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Banyak hal yang membuat dia boleh berkeluh kesah, berbantah, protes kepada Tuhan. Tetapi karena Maria memiliki hati seorang hamba, Maria boleh menerima segala sesuatunya dengan baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin hari-hari di depan kita mungkin tidak terlalu baik seperti halnya yang dihadapi oleh Maria. Persoalan-persoalan kehidupan kita menumpuk, seolah-olah membuat kita menyerah. Dan kita secara jujur mengatakan, sudah Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mengaku secara jujur di hadapan Tuhan, biarlah kita memiliki hati seorang hamba, Tuhan akan boleh mengubahkan, memberikan kekuatan buat kita semua. Dan yang terpenting Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita memiliki satu sikap hati seorang hamba, kita mulai belajar untuk menyempurnakan iman kita sampai pada akhirnya iman kita didapati utuh, matang, dan sempurna di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil kita bangkit berdiri. Keadaanku menghadapi semua bebanku,
Gandakan menyembah. Kami mau terus menyanyi Tuhan, memuliakan-Mu. Haleluya. Sampai kami mendengar satu lagu pengharapan, dan kami mau berserah Tuhan. Haleluya. Ada Engkau yang beserta dengan kami. Sekali lagi, kami mau terus bernyanyi memuliakan-Mu. Sampai kami boleh mendengar lagu Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam hatiku dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap permohonan kami Tuhan pada pagi hari ini biarlah Tuhan mengaruniakan hati seorang hamba buat setiap kami Tuhan. Dan dengan hati hamba ini kan boleh menerima setiap rencana dan kehendak Tuhan, menerima setiap keadaan sekalipun yang Tuhan sudah tentukan buat setiap kami. Dan kami boleh mendapatkan hal-hal yang baik dari keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dengan hati seorang hamba kami boleh mempunyai hati yang terus memuliakan Tuhan. Karena memang Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang sudah mengasihi kami. Dan melalui hati seorang hamba Tuhan, kami boleh terus merenungkan dan menyimpan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Untuk kami boleh terus berproses sampai iman kami menjadi sempurna. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan berbantah kepada Tuhan. Tapi kami boleh menyimpannya di dalam hati kami masing-masing. Sampai iman kami boleh disempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ini boleh semakin boleh menguatkan kehidupan kami dalam mengiringi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahannya. Kasih Tuhan yang ada di rumah yang ingin memberikan korban persembahan, silakan di rekening BCA di 033 194 3001 atau di rekening persepuluhan. Bapak Ibu bisa mengirimkan persepuluhan lewat rekening BCA di 033 8888 191. Kegiatan Natal Bapak Ibu bisa dilihat ya, yang paling dekat adalah besok hari Rabu ada Natal pria dan wanita ya. Diadakan di gereja Bapak Ibu ya, diadakan di gereja. Komisi pria dan wanita akan Natalan bersama di tempat ini. Kemudian sekolah minggu tanggal 17 ya, dalam minggu ini tanggal 17 kegiatan Natal sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan mendengarkan dan menjawab doamu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami, untuk mengistirahatkan jiwa kami, mendengar firman-Mu, mengenyangkan hati kami dan jiwa kami dengan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang hari ini hadir Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati. Biarlah kami seperti Maria yang taat setia kepadamu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan bagi Allah kami tak pernah sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, seperti Maria. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayan Tuhan. Main musik, singer, WL, semuanya Tuhan. Bahkan yang sudah mempersiapkan semua di balik semua pelayanan ini, Tuhan berkati. Demikian juga dengan semua umat-Mu yang hari ini hadir Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Engkau yang melihat hati dan meniliknya Tuhan. Oleh karena itu Engkau akan mengurapi dan memberkatinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, tapi Tuhan yang kuat menopang kehidupan kami. Biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati, membawa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, tolong Tuhan. Kami serahkan Ibu Yohanes Tuhan. Kalau Ibu Yohanes boleh mengalami jatuh, kepleset, sekarang tulang ada masalah sedikit Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dan terus menolong, memulihkan kesembuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong keluarga ini untuk melihat mujizat yang terjadi. Kami serahkan juga Marda yang sedang mengandung. Tuhan berkati anak hamba-Mu ini Tuhan, anak kami semua. Anak dalam kandungan adalah berkat bagi kami, sukacita bagi kami semua. Oleh karena itu berkati isi kandungannya, jaga ibu dan anak ini Tuhan. Dan biarlah sukacita ketika anak ini boleh lahir di dunia dengan selamat. Kami akan memuliakan Engkau dengan segenap hati. Kami serahkan juga Agnes Tuhan. Terus kami bawa dalam doa, biarlah Tuhan menyempurnakan kesembuhannya. Karena kami percaya mujizat itu masih ada. Allah bekerja di dalam hidupnya. Dan kekuatan sorgawi akan terus menolongnya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan memberikan kesembuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan juga keluarga besar Ibu Ratina yang sedang berduka Tuhan. Kemarin Ibu Ratina dipanggil pulang Tuhan ke sorga. Kami bersedih, tapi kami tahu bahwa pengharapan yang besar ada di dalam Engkau, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin kami tak sebut satu-satu, tapi Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan akan menolong. Keluarga-keluarga Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan berkati. Masa depan kami Tuhan berkati. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, yang menolong kami adalah yang menciptakan seluruh dunia. Hilangkan kekhawatiran dalam hidup kami. Dan kami dengan keberanian berjalan sebab Tuhan yang pelihara hidup kami. Tuhan yang pelihara hidup anak-anak kami, yang Tuhan pelihara masa depan hidup kami. Kami tak takut dan tak gentar. Kami adalah murid-murid-Mu Tuhan yang siap melayani di mana saja kami berada. Baik atau tidak baik waktunya, kami akan terus menyampaikan kabar sukacita. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Para dokter yang bekerja, perawat yang bekerja, lindungi mereka Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan, terus menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Kami membutuhkan urapan-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberi kemampuan untuk bersaksi di mana saja kami berada. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu dengan segala kerendahan hati. Mau melayani seperti Maria melayani Tuhannya. Tuhan urapi kami Tuhan, supaya kami punya keberanian seperti Maria.
supaya kami punya kasih seperti Maria, supaya kami mau pergi seperti Maria, melayani dan menyampaikan kabar sukacita, kelahiran bahkan kematian Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, lihatlah tangannya yang terangkat, hati yang terbuka, kami siap pergi Tuhan, untuk menjadi murid-murid yang melayani. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.